Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita mau merenung tentang kehidupan ini, mengkaji tentang kehidupan ini, terkadang ada kesan hidup ini penuh dengan keanehan-keanehan. Misalnya ada orang yang awalnya buruk, penuh dosa, hidupnya gelap, berada pada kubangan yang sangat dalam. Tiba-tiba hidayah Allah datang di hati orang itu, dan pelan berubah, membaik, menjadi sempurna, dan akhirnya dia menjadi orang yang dirindukan oleh orang lain karena kebaikannya. Dan ujung-ujungnya nanti mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya ada orang yang awalnya baik, lurus, istiqomah dalam beragama, tapi mungkin karena kurang hati-hati atau saking kuatnya bujuk rayu setan, kemudian dia tergelincir, jatuh dalam kubangan yang sangat dalam. Dia berada pada kehidupan penuh dengan lumpur dan dosa, dan dia tidak bisa terentas lagi, sehingga kemudian ujung-ujung hidupnya dia su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak menghendaki pilihan atau kondisi yang kedua tadi. Kita berharap opsi satu baik, tetapi ada opsi yang lain. Dari awal kita baik, bertahan, kemudian terus bertambah baik seiring dengan tambah umur dan ilmu kita, membaik, meningkat, dan menjadi orang yang sangat baik, luar biasa di lingkungan. Itu doa dan harapan kita kepada Allah, sehingga kelak kita mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah. Orang banyak menangisi kita karena merasa kehilangan orang yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tarikh, dalam sejarah kehidupan manusia, potret-potret seperti itu selalu ada di setiap zaman. Kalau kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang awalnya sangat jauh dari agama, awalnya dia tidak mengenal bagaimana praktek keagamaan yang benar, tiba-tiba kemudian dia sangat dekat kepada Allah. Dan Rasul pun memberikan acungan jempol menyebutnya dalam kategori sebagai calon penghuni surga Allah. Nabi memang pertama hanya sekitar 4 orang yang disebutnya, bertambah menjadi 70 orang, bertambah menjadi sekian ribu orang. Yang itu dalam kalkulasi Nabi tidak akan meleset. Orang yang baik menurut pandangan Rasul Muhammad SAW adalah mereka yang istiqomah menegakkan agama pada kehidupannya. Dan orang seperti itu memang boleh dikatakan langka karena dibutuhkan kesungguhan dalam hidup ini. Capek-capeklah dalam beragama. Orang yang capek dalam beragama, di hatinya ada kemenangan. Menang menaklukkan hawa nafsunya. Menang dalam mengarahkan langkah kakinya menuju ridha Allah. Sebagaimana pesan wudunya, kakinya disucikan dalam maksud langkahnya dalam ridha Allah dan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita kaum muslimin yang berbahagia, mari kita pahami bahwa kehidupan ini memang kadang-kadang misterius. Kita mohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menerobos dinding tebal menuju kepada cahaya kebenaran agama di depan kita, sehingga hati pun merasa bahwa kita dalam bimbingan Allah, dan dengan hati yang plong seperti itu, maka hidup kita ini akan benar-benar mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat.
Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diselamatkan dunia. Di dunia kita diberikan kebaikan, dan mohon kepada Allah supaya nanti di akhirat kita juga diberikan kebaikan. Sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita dengar itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksa api neraka. Dengan demikian maka kehidupan kita akan senantiasa bersih, pikiran kita bersih, ucapan kita bersih, tindakan dan perilaku kita senantiasa diwarnai oleh nilai dan ajaran agama sebagaimana disampaikan oleh Rasul, tahallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlaknya Allah. Allah itu Rahman dan Rahim. Kita juga menirunya, menerapkan sifat Rahman dan Rahim dalam kehidupan kita. Tidak kasar kepada orang lain, tidak melakukan kekerasan kepada siapapun. Rahman dan Rahim. Kepada anak juga begitu, sehingga Rasul menyatakan keluarga yang baik adalah keluarga yang di dalamnya tidak ada kekerasan ucapan dan tindakan. Suami yang baik adalah suami yang senantiasa santun kepada anak dan istrinya. Itu Rahman dan Rahim terejawantah dalam kehidupan kita, seperti itu gambarannya. Allah Maha Sabar, maka kesabaran kita jadikan sebagai tameng kehidupan kita, sebagai akhlak kita. Kita menjadi pribadi yang sabar menghadapi perintah-perintah Allah, sabar menghadapi larangan-larangan Allah, dan sabar pula ketika ada musibah datang. Sebagaimana sekarang, di mana-mana terjadi musibah dan bencana alam, bersabarlah dengan menghadapi semua itu, dalam arti yang seluruh-seluruhnya. Bagi kita yang diberikan kemampuan, sabarlah kita menolong orang lain. Bagi kita yang menjadi korban, jangan terlalu banyak mengeluh dan menyalahkan. Bersabar, serahkan semua kepada Allah, seraya kita berikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Allah tentang kesabaran yang Maha Sabar ini, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan terasa damai, hidup kita akan terasa dan merasa bahwa kesabaran adalah salah satu kunci sekaligus solusi dalam kehidupan ini, supaya hidup kita tidak gampang goyah, hidup kita tidak gampang terombang-ambing, dan kita istiqomah lurus mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak akhlak Allah yang lain, 99 sifat Allah itu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka disitulah letak barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna dijamin masuk surga. Dan di situ kata menghafal tidak sekedar menghafal kata demi kata, tapi mewujudkan makna Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini penuh dengan semangat agama, dan kita hati-hati untuk tidak terpeleset, supaya dari awal bagus, tengah-tengah bagus, akhir kehidupan kita juga bagus. Terima kasih, mudah-mudahan Allah meridhai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.